Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan berdoa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita masuk di bab pertama, yaitu teks berita. Apa itu berita? Mungkin antum, dalam benak antum adalah informasi sesuatu. Kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur berita itu apa saja. Nah, mari kita cek apa itu berita, teks berita. Teks berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu, yang bersifat aktual, ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, maupun diunggah di internet. Itu yang namanya berita. Informasi sekitar peristiwa luar biasa, aktual ya. Terus pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi mengenai peristiwa luar biasa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Ya, walaupun bermacam-macam berita yang kita terima saat ini ya, setiap harinya, apalagi di masa pandemi, lagi-lagi mendengar berita orang-orang penting, ustadz atau tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya meninggal dunia. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, bersifat faktual, berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. Bersifat faktual, cirinya berita itu bersifat faktual atau nyata ya. Terus yang kedua, aktual, terkini, baru saja terjadi ya. Bukan berita yang sudah pernah ada diputar kembali. Walaupun kita memang mendengar berita corona ya tiap hari, akan tetapi itu kan kita melihat perkembangannya atau penurunannya. Yang ketiga, unik dan menarik. Peristiwa menarik dan penting untuk banyak orang. Seperti halnya kita mendengar berita-berita misalnya bencana alam, tsunami, gunung meletus, dan lain-lainnya. Peristiwanya menarik dan penting untuk banyak orang. Misalnya kita disuruh dengan masa sekarang ini menjaga 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, ya, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Itu kan penting untuk kita ketahui bahwa rantai untuk memutus mata rantai COVID itu harus menjalankan 5M itu. Yang keempat, sistematis dan lengkap, disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa dan lengkap dari mulai awal. Misalnya kita lihat kejadian gunung meletus, dimulai dari keluarnya lava, misalnya Gunung Merapi ya, ada gumpalan awan, terus ada dan serangkaiannya itu ya, sehingga akhirnya meletus. Yang kelima, komunikatif,
bahasanya mudah dimengerti ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, misalnya bahasa-bahasa asing. Walaupun ada misalnya di berita gunung meletus misalnya menggunakan ada kata lava, ada kata awan panas dan sebagainya, itu memang bahasa geografi ya, bahasa asing, serapan kalau dalam bahasa Indonesia. Unsur teks berita dalam bahasa Indonesia itu disingkat adiksimba atau 5W plus 1H. Apa itu what, W ya, masih W. Terus di mana, where, apa, di mana, kapan, when, terus siapa, who, terus selanjutnya mengapa atau why. Nah, itu yang dinamakan adiksimba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, jadi antum ingat-ingat unsur penting dalam teks berita itu dalam bahasa Indonesia adiksimba, singkatannya apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana gitu ya. Apa atau what, unsur apa atau what berisi jawaban yang menanyakan mengenai peristiwa apa yang terjadi pada berita. Terus yang kedua, di mana. Unsur di mana, where, berisi jawaban penting yang menanyakan mengenai lokasi atau tempat peristiwa yang terjadi pada berita. Terus yang selanjutnya, kapan atau when. Unsur kapan atau when berisi jawaban yang menanyakan mengenai waktu peristiwa yang terjadi pada berita. Nah, mungkin tanggalnya, harinya, tahunnya, atau sore, petang, pagi, malam, dan seterusnya. Terus siapa, who. Unsur siapa atau who berisi jawaban yang menanyakan mengenai siapa saja yang terlihat pada peristiwa di berita tersebut ya. Terus mengapa, selanjutnya mengapa atau what. Unsur mengapa atau why, apaan why ya, berisi jawaban yang menanyakan mengenai alasan peristiwa dalam berita bisa terjadi. Mengapa terjadi bencana itu, begitu ya. Terus yang selanjutnya bagaimana atau who. Unsur bagaimana atau who berisi jawaban yang menanyakan mengenai langkah atau kronologi peristiwa yang terjadi pada berita. Kronologinya secara berurutan ya, kenapa terjadi seperti itu. Itu mengenai teks berita ya. Yang paling penting antum ingat-ingat berita itu apa, informasi yang disampaikan apa. Terus unsur penting dalam berita itu apa saja, adiksimba, diingat-ingat itu ya. Nah, itu saja materinya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan.